wabarakatuh. Selamat siang, salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Tapi pun, ya Bu. Terima kasih yang saya hormati Bapak-bapak pemimpin kelompok tani, Bapak Manto pembawa acara yang saya hormati. Pertama, terima kasih sudah memberikan kepercayaan di tempat yang masih proses, yang masih dalam pengerjaan. Tapi beliau Pak Manto dan Pak Aji Mas Inung kemarin menyampaikan monggo, tapi tempatnya masih proses. Tapi kalau untuk sekedar kita ngobrol-ngobrol sakit, monggo silakan. Jadi saya sampaikan selamat dulu. Mudah-mudahan kelompok tani yang acara hari ini diskusi ataupun rapat akan menuju ke petani cerdas. Kenapa petani cerdas? Karena Lampung Timur ini yang bisa merubah adalah kita sendiri, Pak. Tidak ada orang lain, tidak ada orang jauh yang bisa merubah, adalah kita sendiri. Nggak usah terlalu banyak berharap kita dengan siapapun, kecuali kita berharap dengan kelompok-kelompok kita sendiri. Tadi saya dengarkan koperasi, bagus sekali koperasi. Tetapi pengalaman koperasi selama ini juga seperti itu, ya. Koperasi ada, kalau dipenggal koperasi, ya diperas-peras, ya. Itu pengalaman ya selama ini. Tapi ada, Mas Aji, koperasi pasti tumbuh berkembang dengan baik. Sekarang ini ada, ya. Dan Mas Aji kalau untuk ketua saya rasa setuju ini ya. Koperasi ini, komunitas pecinta rondo anak siji ini pasti rame ini. Tapi positif ya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, yang jelas bagaimana kelompok tani ini berdiskusi rapat untuk menuju ke petani cerdas. Kenapa petani cerdas? Selama ini kita lihat di media, Pak, yang ditanam konvensional rata-rata itu, ya kita menjadi jajahan terus, Pak. Coba kalau kita menjadi petani cerdas, saya rasa nggak akan jadi jajahan. Tetap kita punya hukum ekonomi. Barang banyak pasti murah. Itu pasti, Pak. Dulu calon bupati, calon gubernur, saya akan membela petani, begitu harga murah nggak wani juga, Pak. Orang ini kenyataan nih, nggak berani. Ini mohon maaf, Pak, yang dipimpin, ya. Tapi kenyataannya memang demikian. Oleh karena itu kita nggak perlu berharap nemen-nemen, tetapi berharap menggali potensi diri kita, menggali potensi alam kita, apa sing cocok, apa yang kita kelompok-kelompokkan di situ, sehingganya hasil tani kita adalah hasil tani yang mahal. Nggih? Saya rasa itu, Pak, untuk menuju ke petani cerdas. Banyak itu, Pak. Kemarin saya lihat di media, nanam begitu murah, dibanting-banting di jalan, kan ngamuk, Pak. Ngamuk itu, dan itu adalah kurang terpuji. Karena apa? Itu kaitannya adalah masalah rezeki, ya. Terus kalau petaninya murah, hasil jagungnya murah, sing disalahke presiden, nggih mboten? Di zaman Jokowi murah, di zaman ini murah. Padahal kita yang harus menggali potensi, Pak. Ya kita nggak usah terlalu ikut konvensional banget. Nah sekarang di Lampung ini Timur ini banyak potensinya mengenai tata kelola wisata. Banyak kebun jeruk, kebun buah, ada alpukat siger. Ini juga potensi untuk menuju ke wisata agro di Lampung Timur. Ya, tapi satu yang menjadi kuncinya, Lampung Timur ini akan turun uang triliunan, akan turun uang miliaran. Gagal, Pak, gara-gara keamanan. Itu satu, itu hal utama. Oleh karena itu keamanan yang menjaga adalah kita semua. Kepolisian juga terbatas, gitu. Dan ramil dan sebagainya, satu kecamatan hanya ada 2, gitu. Jadi semuanya tentu kita. Lah kita kaitannya dengan petani. Masa iya petani kok berambang kok tuku, jadi bapak niki kok nggih. Petani kok terong kok tuku, nggih. Artinya apa? Memang kita kurang kreatif. Nah, kalau kita bisa kreatif ke sana, tentunya kita akan menjadi petani yang mempunyai peningkatan hasil lebih tinggi lagi. Dan terjadi ekonomi kerakyatannya saling bersama-sama menjaga, menjalin kemitraan. Koperasi memang dibutuhkan, tetapi persyaratan koperasi sekarang ini juga lumayan banyak, Pak. Harus proses, proses sekian tahun baru bisa mengajukan, proses sekian baru bisa mengajukan. Sementara pemerintah kita, kepala dinas ini juga sekarang ini banyak kena beban politik.
Ijek arep ngambil keputusan, goro-goro calonnya kalah, digeser, gitu. Ini sudah umum. Jadi kita saya rasa berharap, tapi lebih berharap untuk potensi diri kita, potensi wilayah kita, potensi alam kita. Itu yang perlu kita gali, Pak. Dan ini akan menjadi cerdas. Saya anak petani, orang tua juga saya di sini. Ini kakak kelas saya, Mas Aji itu belasan tahun menjadi sahabat saya di Bandar Lampung. Ketemu di sini Mas ya. Jadi nih, Mas Mul kok tambah edan toh. Memang biyen ya kaya ngono kuwi wong sarjana alam gaib ya ngene iki kan. Jadi ini adalah ya kalau nggak edan nggak berani di Lampung Timur. Nggak berani, Pak. Cari investor keliling nggak akan dapat karena nggak berani. Itu di Lampung Timur. Nah, sekarang saatnya kita untuk mengawali ke sana. Tata kelola wisata yang ada kaitannya erat dengan agrowisata, khususnya pertanian. Karena di Lampung Timur ini tanahnya luar biasa subur. Hanya berkali-kali, Pak. Walaupun dulu saya bela petani, harga singkong, harga jagung, begitu remuk, bosok orangnya semua ini metu, Pak. Nggak ada. Iya, saya ingat dulu. Dulu kalau tidak salah ada calon bupati yang deklarasi di Lampung Timur ya. Dulu mau sampai viral itu sekarang Pak Mustafa itu. Saya akan bela petani, saya akan bela. Ya Pak Raiso, apa mana saya yo ning kono. Lagi, lo itu Pak seminggu sebelumnya kumpul sama saya, sama Pak Rido, sama Pak Mustafa. Woi Lampung itu punya kita bro, ngapain kita ribut-ribut? Pak Rangkul Pak. Rido pesen gajah, gawe ini gajah senyum. Pak Mustafa pesen Raja Wali. Begitu tak kerjakan Raja Wali, saya ngambil kayu dari Polda Lampung. Seminggu Pak Mustafa kena. Waduh, Raja Walinya hinggap. Sampai hari ini garudanya masih ada di rumah saya. Ya, jadi artinya Bapak Ibu semua, ayo kalau kita mau merubah Lampung Timur, saatnya memang sekarang. Kita gali bersama-sama potensi alam, potensi pikiran kita untuk menuju ke petani cerdas. Karena hanya satu petani yang bisa dikalahkan adalah menjadi petani cerdas. Selama ini belum pernah ada petani hasil panen sendiri buat harga sendiri, ada nggak Pak? Aku nandur tapi tak panen, aku mau jual harganya sekian, nggak ada Pak. Kalau di luar petani itu berharga, woi masuk mall nenteng berharga karena apa? Masyarakatnya sadar kalau nggak ada petani nggak bisa makan jeruk saya, kalau nggak ada petani nggak bisa makan nasi saya sadar. Lah di tempat kita nggak, sudah terlalu lama paradigmanya ini berkembang kurang bagus, selalu merugikan petani sehingga sampai hari ini sulit untuk dirubah. Nggih boten Pak nggih. Ya, oleh karena itu yang berubah kita sendiri Pak. Ayo bersama-sama didukung dengan pemerintah daerah, saya rasa akan menjadi mitra yang bagus. Cuman dengan catatan semua harus kita jalankan sesuai dengan job description kita masing-masing. Istilahnya ngono lah Pak yo. Aku mbiyen yo rada sekolah bayarin minyak lampu juga ngerti job description. Nah, jadi ya itu tadilah. Artinya, ayo kita bersama-sama ke sana. Saya dari Bandar Lampung pulang ke Pogung Raharjo ini, pulang pemikiran, pulang karya, pulang untuk membuat suasana menjadi lebih hangat. Tetapi satu hal PR memang berat. Kemarin juga Pak Jenderal turun ke sini, dari pusat turun ke sini. Saya sadar dari pemerintah daerah itu mengambil kebijakan juga penting, Pak. Tapi kalau dari pusat, ayo saya kayak bakal kayak kebiye. Tadi itu kan kemarin, alhamdulillah juga ada follow up-nya. Mudah-mudahan nggak lama lagi, kita ini nggak lama lagi Pak akan digerutuk orang dari sana-sana. Kalau bidadari di Purbakala ini udah bangun, cuman kita nggak bisa membangunkan bidadari. Kenapa nggak bisa? Ya kita pemikirannya agak repot. Itu kalau ada penjahat kita mungsuin, padahal penjahat itu nggak perlu kita mungsuin. Nah wis ditangkap ya wis kabas wae, ojo rampung ning polsek kan begitu, ojo rampung ning Polres, selesaikan dengan hukum, pasti nanti akan kapok. Nah, kalau yang masih anak-anak kita bina. Kemarin saya bentuk Pam Swakarsa di sini bekerja sama dengan kepolisian dan Ramil. Ada kejadian Uber waktunya 3 hari. Alhamdulillah ketangkep. Setelah ketangkep saya dikasih kabar, saya ke polsek. Lihat masih anak-anak. Tak tanyakan kenapa kok kamu melakukan ini, kenapa kok kamu ini, macam-macam bla 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 bla. Terus apa janji kamu? Saya tidak akan mengulangi lagi. Alah, orang percaya lambene bandit untuk percaya. Tadi itu kan. Akhirnya apa? Saya bersedia disumpah Pak. Satu-satunya orang yang nyumpah penjahat-penjahat ini saya ya aku iki Pak.
Sumpah saya tidak akan mengulangi itu. Hanya dalam rangka apa? Dalam rangka Lampung Timur menuju situasi yang kondusif. Karena kalau Lampung Timur itu aman, tentram, petani pun kena dampak, harganya menjadi mahal. Nanem bengi turu yo enak. Saiki nandur pisang oke. Ora iso turu, Pak. Ontongnya tembe dibuang telilang. Nggih mboten? Itu salah satunya. Oleh karena itu harus kaitan kita bersama-sama bagaimana memberdayakan masyarakat untuk menuju keamanan. Saya rasa itu dari saya. Terus untuk tata kelola tempat ini, Pak, tempat ini itu memang ya memang di Lampung Timur ini butuh kegilaan dan keberanian. Asli, butuh kegilaan dan keberanian. Gila ki seorang hitung-hitung. Sing penting sir gawe golek duit, kan ngoten. Keberanian orang hitung-hitung iki nggono orang hitung. Karena kalau berhitung-berhitung nggak akan ketemu, dan kapan kita akan menjadi berubah. Saya bertekad di Kampung Muda ini menjadi pintunya destinasi wisata Lampung Timur. Betul nih. Nah, didukung dengan kelompok tani yang nanti menjadi kelompok tani cerdas. Ya, kalau prosedural dari dulu ya begitu. Ada mungkin Korea, kredit usaha rakyat dan sebagainya. Ini persyaratannya ya oke, Pak. Ngomong niki kita penak mun ndadal ning bank ora ya ruwet. Gimana? Yo apa ini wae, Pak. Kalau kita mau maju kita harus mencari kelemahan kita, Pak. Kalau kita harus maju kita harus menyadari kekurangan kita. Kekurangan kita oke di Lampung Timur. Bandit itu ora kuning jopor-jopor tok oke, ngoten lho. Nyatanya dulu juga banyak yang di-share. Gitu? Pak Bausin yo neng. Pak Satono yo hilang. Loh, lah pokoknya malah mega bandit, gimana? Iya, itu yang menyebabkan Lampung Timur selama ini agak kurang diminati masyarakat. Oleh karena itu, kita ini harus menjadi gila, kita ini harus menjadi berani dan gila untuk kelompok tani. Nggih, tepuk tangan. Kalau kita niku Kabupaten atur kula nyuwun pangapunten kirang kagunge sekelumit Mas Manto, aku nggak iso teh aku malah mungkin betul kepenak mungkin kita kumpul saya setuju karena jam ini saya ada undangan di Marga 3 ya, Nabang Baru. Di sana ada tata kelola wisata yang minta saya untuk ke sana. Ya wis aku tak merono, aja mikir-mikir. Pak, masalah apa tak jamin. Karena aku wong setan ora dulit kok terserah. Kan itu. Tetap saya akan berangkat ke sana dan selanjutnya nanti ke daerah-daerah yang lain. Memang saya juga sudah izin anak istri saya, sisa itu Bapak mau turun ke tengah masyarakat, silahkan kamu jalani apa adanya. Ya mudah-mudahan ya karena ini Bapak nggak bisa dilarang-larang yang seperti itu. Kalau kita ngoten Pak nggih, matur nuwun sudah percaya dengan Jogloran Humas. Mudah-mudahan silaturahmi ini tersambung dengan baik. Nanti kelanjutannya tetap ada tindakan-tindakan menuju ke petani cerdas. Nggih, sekali lagi menjadi petani cerdas. Ojo petani banyak berharap, ojo petani nyalah-nyalahke pemerintah, ojo menjadi petani yang cerdas. Kasare ngomong, petani kok terong tuku, ngoten lho. Nggih. Petani kok terong tuku, yo padahal petani nandur ning sampai omah cepluk kaya urip ngoten lho. Nggih, ngoten mawon kirang-kirang nyuwun pangapunten. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.